Kali ini podcastnya nggak bisa dateng nih, apa narasumber kita lagi cukup sibuk nih. Kali ini kita mau ngobrol sama founder dan CEO dari Avicenna, yaitu dengan Mas Nurdiansyah. Halo Mas, selamat pagi menjelang siang Mas. Oke, selamat siang Mas Adit. Terima kasih atas undangannya untuk di acara podcast Klinik Go ini. Oke, ini Mas Yan. Pertama-tama aku mau nanya sih, Avicenna itu dia lebih spesifiknya ke mana sih Mas gitu? Uh, untuk Avicenna sih sebenarnya kita spesifiknya from edutech. Jadi waktu awal pendiriannya memang kita inisiatif untuk memberi solusi terkait dengan seminar, edukasi-edukasi yang seminar itu dalam bentuk lebih mudah diakses. Waktu itu belum seperti sekarang, webinar sudah banyak sekali gitu kan. Nah itu kita memfasilitasi itu dengan video learning, terus kemudian dengan live streaming yang coba kembangkan seperti itu. Nah, terus akhirnya kita punya solusi juga untuk layanan waktu itu bimbingan belajar untuk uji kompetensi perawat. Oke, jadi basically-nya itu lebih ke e-learning berarti ya untuk kompetensi perawat ataupun Iya, iya modul-modul gitu betul. ya. Oke deh gini, sebenarnya Avicenna ini keresahan Mas Ian atau ada beberapa teman-teman lagi? Oh ya udah deh kita bantu nih teman-teman perawat buat hukum lebih lancar, atau ada semacam kayak buat apa seminar-seminar jadi semua lebih terorganisir gitu Mas. Waktu itu sih keresahan teman-teman perawat, teman-teman nakes. Waktu itu kita dengan berbagai cukup padat gitu kan. Waktu itu banyak kegiatan, namanya istilahnya itu PKB. PKB itu pendidikan keperawatan berkelanjutan gitu kan. Nah, jadi memang kita wajib update ilmu. Nah, seminar diadakan di beberapa tempat gitu kan. Nah, cuma karena misalnya masuk siang, karena masuk pagi, jadi beberapa konten-konten keilmuan. Nah, kemudian akhirnya bagaimana kita bisa memberikan memfasilitasi akses yang mudah gitu kan, untuk kemudian perawat-perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya bisa akses pendidikannya tanpa harus terbatas waktu. Jadi mereka bisa akses kapanpun dan dimanapun. Itu waktu itu seperti itu. Ide kemudian muncul Avicenna. Oke, oke. Kalau untuk berarti nih Avicenna ini kayak selingan Mas Ian aja gitu ya. Maksudnya sebenarnya Mas Ian tuh selain di Avicenna apalagi sih Mas gitu kegiatannya gitu? Selain Ya, bareng Avicenna. selain di Avicenna memang saya fokus di praktisi perawat juga kan. Saya praktisi perawat di Rumah Sakit Sulian. Terus kemudian selain itu ya aktif juga di organisasi perawat. Jadi memang saya mempunyai startup Cena, terus bergabung dengan teman-teman startup lainnya juga kan, termasuk dengan Mas Ogi di Klinik Go gitu kan. Dan saya juga sebagai praktisi perawat di Sulianti Saroso. Jadi memang aktivitasnya di startup sebagai sebuah memberikan solusi gitu kan, dengan membantu teman-teman kesehatan gitu kan. Kita berkolaborasi di Avicenna ini kan, tidak hanya saya sendiri gitu kan, ada beberapa teman-teman juga yang lainnya. Nah, terus
Kalau untuk wilayah profesinya, saya sebagai praktisi perawat di Sulianti Saroso. Oke, jadi selain menjalankan Avicenna sama teman-teman lainnya juga sebagai praktisi juga gitu Mas ya? Iya, iya betul. Oke, ini juga Mas, kalau untuk di Avicenna ini emang specifically buat perawat aja atau ada beberapa konten atau modul untuk mungkin dokter-dokter yang baru lulus gitu Mas? Uh, Oke, untuk terkait dengan bimbingan uji kompetensi, kita waktu itu mengembangin beberapa profesi. Itu sambil berjalan, itu ada profesi bidan, ada profesi dokteran, ada profesi farmasi, dan ada profesi gizi. Nah, jadi memang ada beberapa profesi yang coba kita buatkan modul-modulnya gitu kan, tapi memang yang paling komplit modulnya yaitu waktu itu ya perawatan. Terus kemudian untuk sekarang ini kita punya produk terbaru juga. Sebenarnya ide awal untuk bisa untuk kegiatan-kegiatan yang tadinya offline itu menjadi online gitu kan, untuk event virtual solution. Nah, itu awalnya kita banyak membantu kegiatan-kegiatan lembaga kesehatan kan. Terus kemudian banyak juga berdatangan dari luar kesehatan. Kita tangkap peluang juga, kemudian event virtual solution yang kita buat. Oke, berarti lebih ke berkegiatan yang tadinya online, offline tuh jadi online gitu ya, kayak belajar-belajar atau ada Ya, peningkatan skill gitu ya. ya betul. Oke, Avicenna ini berdirinya kapan sih Mas? Udah lama atau emang jauh sebelum itu emang udah ada gitu Mas? Nah, kalau untuk berdiri sebenarnya 2016 mau ke 2017, di akhir tahun 2016 sebenarnya. Terus kemudian baru di 2017 dia uji kompetensi perawat kan, itu 2018 19 ini agak melebarkan sayap juga ke video learningnya. Mulai di 2020 sebenarnya ada peluang event virtual, memang dari 2016 kita akhir itu kita udah mulai, cuma dengan berbagai dengan MP yaitu terkait dengan uji kompetensi aja perawat. Oke, ini Mas, kalau untuk Avicenna ini dia Mas Yan kan menjalankannya sebagai ya bisa dibilang sampingan lah, karena kan ada kegiatan Mas Yan sebagai praktisi. Sebenarnya Mas Yan ini punya target sendiri nggak sih Mas buat Avicenna ini Mas? Nah, ini dia kalau di kalau buat teman-teman perawat itu sebenarnya ada beberapa jadi bahasanya sih bukan samping, tapi pengabdian lainnya gitu kan. Nah, teman-teman perawat ini banyak yang memang mereka memiliki apa ya namanya, memiliki kegiatan tambahan gitu, kegiatan berbagai macam. Ada teman-teman saya yang selain kerja sebagai praktisi di rumah sakit, dia sebagai dosen di apa namanya di kampus. Terus ada juga yang sebagai pengusaha, misalnya ada juga yang pengusaha konvensional, misalnya ada yang membuka teman saya ada yang membuka punya 3 cabang sate gitu. Artinya mereka banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang memang tambahan yang memang tadinya sudah dia jalan. Nah, kalau untuk startup ini memang sebelum saya di Rumah Sakit Sulianti, saya sudah, nah karena 2016 di Sulianti kan saya 2019 sudah saya bentuk di awal. Nah ini akhirnya terus
kan sampai saat ini. Untuk saat ini memang untuk Avicenna dalam pengembangannya itu dibantu dengan yang lainnya. Jadi memang ide konseptor itu lebih banyak saya, terus kemudian teknis banyak dilakukan oleh tim. Jadi memang potensi untuk pengembangan Avicenna sangat besar sekali, di mana kita pada beberapa teman-teman saya yang memang punya kegiatan yang apa ya, yang memang dia sendiri kerjakan tapi cukup berjalan dengan baik. Apalagi menurut saya ini Avicenna timnya ada, dan itu tinggal kita proses terbesar aja seperti itu. Ya, berarti kemungkinan Avicenna berkembang lebih dari ini kemungkinannya tuh gede banget berarti Mas. Iya betul. Oke, kalau Apalagi Oke, kalau untuk ini Mas, maaf Mas, untuk kalau Avicenna ini dia punya aplikasi nggak sih Mas? Atau emang hanya berdasarkan web kita kalau mau mau coba untuk e-learning gitu Mas? untuk untuk aplikasi, sebenarnya aplikasi yang dikembangkan aplikasi video learning. Aplikasi video learning ini ya seperti edutech lainnya, seperti edutech yang bimbingan-bimbingan seperti bimbingan SD, SMP, SMA, English course, itu edutech seperti itu kembangkan sebenarnya sudah ada di Play Store. Itu tinggal di download aja avicenna.com, itu untuk pelajaran video learning. Nah, kalau untuk live streaming atau event solution, sebenarnya kita lebih jasa untuk live streaming kegiatan-kegiatan besar, nah kegiatan-kegiatan seminar yang diadakan misalnya seperti itu, terus kegiatan-kegiatan konferensi internasional dan sebagainya yang memang membutuhkan alat-alat live streaming yang memadai. Oh, oke, jadi selain e-learning, Avicenna juga menyediakan kayak untuk membantu mereka yang mau live streaming buat webinar atau segala macam gitu Mas berarti Mas. Ya. Oke, kalau untuk e-learningnya sendiri Mas gitu, dia itu ada biasanya kalau e-learning kan pasti entah itu dia subscription atau emang sekali bayar. Nah itu kalau di Avicenna gimana Mas? Di subscription atau sekali bayar? Kita sekali bayar sih. Oke, berarti sekali bayar gitu ya? Ya, kita sekali bayar. Oke. Soalnya aku juga kemarin sih aku coba-coba lihat-lihat juga di Avicenna, oh ternyata Avicenna cukup sangat membantu buat mereka-mereka yang memang mau punya skill tambahan gitu. Iya. Oke. Ini Mas, ini pertanyaan Ya, template. itu solusi utama kita memang seperti itu, Mas. Utamanya memang kita kegiatan-kegiatan keperawatan, kesehatan itu memang kita pertemukan dengan para narasumber yang memang profesional untuk dapat diakses melalui platform kita. Oke. Ini Mas, ini kan di penghujung tahun, saya juga biasa nanya ke narasumber-narasumber juga sebagai startup yang mana kan tujuannya adalah bisnis gitu Mas. Ini Avicenna ini tahun depan tuh mau ngapain Mas itu? Tahun depan mau ada apa? Mungkin ada yang bisa di-share gitu Mas. Oke. Kalau untuk Avicenna ada dua strategi karena kita udah ada dua bisnis model yang kita punya. Yang pertama itu pengembangan video learning. Pengembangan video learning itu tahun depan itu mulai mau banyakin kontennya lagi.
tambahin konten-kontennya lagi, terus kemudian di aplikasinya lagi dirapihin juga, itu kan sama CTO, terus kemudian jadi yang video learningnya itu konten-kontennya dimasukin lagi, diperbanyak lagi, terus ditambahin lagi. Terus kemudian untuk event solution, memang kita lagi tambah talent untuk live streamingnya. Jadi talent-talent yang bisa mengoperate live streaming itu kita hiring tambah lagi. Kebutuhan saya lihat cukup banyak gitu. Terus kemudian alat-alat live streaming juga kita upgrade, kita tambahin mulai dari kamera, terus kemudian lightingnya, audionya, itu kita tambahin lagi. Jadi memang kalau untuk sisi video learning memang kita matangkan di konten sama aplikasi. Terus kalau untuk live streaming kita tambahin di talent, tim, sama di alat, di upgrade alat. Terus yang tentu kita semakin tingkatkan lagi tuh marketing. Kalau harapannya Mas Ian sendiri di 2022 ini, kan ini penghujung 2021 nih Mas, kalau harapan Mas Ian sendiri tuh buat Avicenna 2022 tuh apa Mas? Harapan saya di 2022 mudah-mudahan kita bisa tadi menambah tim lagi, terus kemudian target dari penjualan yaitu semakin ya kita mudah-mudahan sih harapannya bisa tembus untuk apa namanya itu lebih besar dari tahun 2021. Oke. Ini agak kita keluar dari Avicenna Mas. Mas Ian kan sebagai praktisi juga, ini praktisi kesehatan gitu. Kita tahu di 3 hari atau 1 minggu belakangan ini ada varian baru. Nah, menurut Mas Ian tuh varian baru ini apakah sama sebelumnya atau beda sih Mas gejalanya gitu? Kita kan juga saya sendiri mungkin kan nggak begitu tahu gitu loh Mas. Maksudnya eh, apa ada perbedaan gejala atau ada perbedaan tindakan gitu Mas? Untuk Apa suaranya hilang Mas? Halo? Cek. memang di dan kemudian bahan misalnya gitu kan. Tapi menurut saya nggak terlalu banyak juga ya, nggak terlalu banyak berbeda ya dengan yang lama gitu kan. Nah sampai hari ini sih terakhir itu kebetulan juga kasus Omikron sudah dipublish juga oleh Kemenkes kan. Ini kasusnya ada di RSPI satu gitu kan, dengan mereka tidak ada riwayat perjalanan keluar. Gejala. Dan dia dari riwayat vaksin juga kedua kan. Artinya memang sudah ada, cuma memang belum terlalu dibuktikan keparahannya ataupun terkait dengan
yang baru saya temukan itu OTG gitu kan. Terus terakhir ada laporan juga ada sedikit batuk gitu kan, artinya kan memang tidak terlalu jauh beda dengan sebelumnya, cuma memang analisis hasil PCR-nya terus di sequence hasilnya menunjukkan dia varian Omicron. Sebenarnya hampir sama sih mas, cuma memang ibarat ayam kan, ada ayam variannya banyak nih, atau ada apa ya, apel kan, kita lihat apel variannya banyak kan, tapi jenisnya ya apel gitu loh. Cuma memang nanti kan apel A sedikit ada yang berbeda, tapi memang kalau secara bentuk mungkin kalau diteliti lebih jauh ya sama. Oke, berarti ini bisa dibilang nggak jauh beda ya sama varian Delta sebelumnya gitu ya Mas? Iya, betul. Oke, kalau ini kan media di luar kan kayaknya luar biasa sekali gitu dengan penemuan varian baru ini. Mas Ian sebagai praktisi itu ngeliatnya gimana sih Mas? Maksudnya apakah ini akan terulang kembali seperti kita waktu terdampak pandemi di 2019, atau kita udah sedikit siap nih Mas dengan vaksin dan segala macam pengetahuan yang udah kita terima gitu dari praktisi-praktisi kesehatan lainnya? Sampai hari ini laporan di Indonesia sih tidak ada gejala yang begitu berat gitu kan. Artinya memang gejala ringan ataupun tanpa gejala yang kita kan dia ini penyebarannya cepat, terus orang yang tidak pernah divaksin, nah itu lebih mudah tertular gitu kan. Artinya caranya sangat cepat ini yang memang dikhawatirkan banyak beberapa penelitian yang dikhawatirkan yaitu itu sih sebenarnya, mereka yang tidak divaksin itu cepat kenanya dan dikhawatirkan lebih parah gitu. Itu yang dikhawatirkan untuk sampai saat ini. Makanya pemerintah meningkatkan pencapaian vaksin lagi, terus kemudian bahkan sudah mulai dicanangkan booster, terus kemudian tadi peningkatannya anak-anak usia 6 sampai 12 tahun juga sudah mulai bisa divaksin gitu kan. Dan kan terakhir itu 12 ke atas gitu kan. Iya, sekarang 6. Oke. Ini Mas Ian, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Maksudnya kan ini kan varian baru, mungkin teman-teman Kikiko, mungkin sahabat-sahabat Kikiko pada takut gitu, entah dia punya orang tua atau gimana. Apakah tetap sama gitu Mas protokolnya, tetap kita cuci tangan, pakai masker, terus menjauhi kerumunan gitu? Ya, untuk protokol sebenarnya sama aja Mas. Jadi untuk protokolnya sama aja dengan itu sama aja protokolnya. Mulai dari itu kan kita menjaga jarak, kemudian kita memakai masker, itu tetap dilakukan gitu kan. Apalagi misalnya kalau teman-teman ketahui bahwa misalnya ada yang bergejala ya, batuk, pilek, panas, itu segera diminta untuk cek gitu kan, swab, itu sangat penting. Jadi untuk mencegah itu tadi 3M, terus sama kita
masih terus dikuatkan gitu kan, mulai dari telusur kan, terus kemudian testing itu harus dikuatkan lagi. Kalau misalnya kayak yang kasus Omikron ada nih, terus dia telusur dia pernah kemana, di mana aja, ada gejalanya kapan. Berarti kurang lebih ya sama aja, cuma ya karena berevolusi aja gitu kan, berubah aja. Kayak Mas Ian bilang apel kan ada apel ini, Tadi apel B, apel C gitu kan, karena emang pak induknya sama aja gitu. iya. Oke, berarti ini menjawab semua keraguan. Karena ada beberapa teman-teman saya juga nanya gitu, Mas, ini bahaya nggak sih gitu, ini bahaya nggak sih gitu kan. Ya saya kan nggak bisa jawab apa-apa gitu. Yang saya bisa lakukan ya, beruntung hari ini saya ketemu Mas Ian itu, bisa ngobrol. Ternyata varian baru ini tuh ya memang atau orang cukup mengkhawatirkan, tapi sama aja kok sama yang sebelumnya. Jadi cuma perlu diperketat aja lagi berarti gitu ya, Mas ya, untuk protokol sendiri. Ya, kita perketat lagi protokolnya gitu. Mungkin kayak teman-teman kemarin sudah agak sedikit lembek gitu kan. Nah, adanya varian ini kita perketat lagi gitu. Kalau kita kalau untuk si virus ini tuh ada kemungkinan untuk berevolusi lagi nggak sih, Mas? Itu maksudnya dia bisa nggak sih berubah lagi gitu? Bisa aja, Mas. Jadi kenapa bermutasi? Dia kan misalnya ada beberapa faktor kan yang membuat dia bermutasi. Kayak lingkungan inangnya gitu kan, lingkungan inangnya itu ya dia bisa menghinggapi masyarakat di daerah. Bisa saja bisa terjadi. Makanya kan waktu di awal-awal itu intinya memutus penyebaran COVID gitu kan. Cuma memang karena begitu cepat virus COVID ternyata tidak bisa diputus gitu kan, bahkan dia terus bermutasi gitu kan. Nah, bisa saja itu bermutasi. Makanya pemutusan ini dilakukan dengan tadi satunya ya vaksin. Harapannya dengan vaksin sudah dia tidak menyebar, ataupun misal kena, nah itu pun ringan, tidak seperti di beberapa gelombang yang memang banyak terjadi kasus kematian ataupun sakit berat. Oke, ada beberapa sih ini pertanyaan dari teman-teman saya juga. Sebenarnya virus ini tuh bisa hilang nggak sih, Mas? Virus tuh bisa hilang nggak sih, Mas, sebenarnya gitu? Benar-benar hilang gitu, benar-benar kayak nggak ada, ya udahlah gitu. Atau emang tubuh kita tuh harus bisa berdamai sama si virus itu gitu? Ya, kalau untuk virus, sebenarnya virus itu ya tadi bisa hilang kalau memang putus rantainya gitu kan. Nah, cuma kan memang sampai hari ini beberapa virus itu cara memutus rantai yaitu bagaimana cara tidak penyebaran gitu kan. Kayak HIV misalnya, HIV sebenarnya sangat paling gampang diputusnya karena dia penyebarannya lewat terus lewat ke cairan tubuh gitu kan, dari sperma ataupun darah. Nah, kan dia diputus secara tidak seks bebas gitu kan, tidak ada cairan yang bersentuhan secara bebas gitu kan. Sangat gampang sekali, tapi sampai saat ini virus HIV tidak hilang-hilang gitu kan, karena memang rantainya tidak bisa diputus. Masyarakat kita susah sekali untuk
menjaga kesehatan untuk memutus rantai itu, apalagi orang-orang yang seks bebas gitu. Susah sekali itu, sangat menurut saya paling sangat mudah diputus gitu kan, dengan tidak melakukan seks bebas misalnya gitu kan, atau tidak memakai jarum suntik ganti-gantian gitu, misalnya donor darah yang di screeningnya ketat gitu kan. Nah itu gampang diputusnya, tapi sampai hari ini HIV gitu kan. Artinya kalau kita bisa putus maka akan hilang tuh virus gitu. Apalagi COVID-19 yang lewat darah gitu kan, penyebaran, bahkan udah penelitian udah bilang lewat udara gitu kan, air, terus ada yang bilang ikan juga gitu kan. Di awal-awal kan lewat ikan tuh, bersin gitu kan, batuk gitu kan, terus kemudian sekarang udah bilang ada yang lewat udara atau airborne. Jadi kalau udaranya di situ ada orang yang kena gitu kan, terus ya gitu kan, itu bisa menyebarkan virusnya, mudah itu gitu kan. Maka ya otomatis sulit sekali rantai itu gitu kan. Artinya memang jalan terakhir bagaimana kita bisa ataupun menghindari ataupun ya tadi bahasanya itu kekebalan tubuh kita harus terhadap virus itu. Artinya memang kita sudah harus bisa berdamai dengan virus itu gitu kan. Karena memang sulitnya memutus rantai, bisa hilang intinya, tapi sulit diputus gitu kan. Rantai sulit diputus, maka dia akan terus masuk lagi tubuh, nempel lagi ke inang satunya, ntar dari menyebar lagi. Jadi memang itu ke oke. Oh, berarti itu kalau dia nempel-nempel berarti dia bisa itu ya Mas, apa? Kalaupun dia sudah pernah terpapar, sudah vaksin, itu masih ada kemungkinan berarti. Oke. Ini juga buat kemungkinan masih ada. Oke. Kayak virus difteri aja kan, difteri, tetanus itu sebenarnya tahun-tahun 80-an 70-an belum ada vaksinnya, itu banyak sekali kan. Kalau sekarang kan paling beberapa gitu kan. Jadi tetap ada ya, karena kesulitan untuk diputuskan. Berarti buat sahabat-sahabat klinikmu nih mungkin kita mulai dari kesadaran diri sendiri gitu kan, dengan cara tetap protokol diperketat gitu. Kita juga kan udah cukup capek lah gitu, 2 tahun terbelenggu gitu, kita juga pengen hidup balik lagi gitu Bang, meskipun ya kita tahu virus ini bakal tetap ada, temen bisa hilang tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang berarti gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Terakhir nih Mas, buat penutup aja. Harapan Mas sebagai praktisi kesehatan buat buat apa Mas, masyarakat di Indonesia itu apa Mas? Kalau saya sih sebenarnya harapan masyarakat Indonesia ya, kalau dari sisi kesehatannya ya, utamanya kita mulai kencangkan sabuk pengaman lagi gitu kan. Sabuk pengamannya itu mulai dikenakan lagi. Terus kemudian utamanya kalau ada orang terdekat yang jalan nih, ya minimal kita harus aware terhadap diri kita untuk bisa memberitahunya ataupun lanjutkan untuk tes. Kita tentu memperketat diri kita, pakai masker dan jaga, kemudian cuci tangan. Apalagi pada orang yang bergejala, terhadap yang tidak bergejala aja kita tetap harus melakukan 3M. Nah, ini sabuk pengamannya dikencengin lagi gitu, yang kemarin kendor, mari kita kencengin lagi. Nah,
cara terkait dengan apa namanya untuk saat ini masalah vaksin misalnya seperti itu usia 6 sampai 12 tahun sudah mulai bisa divaksin, silakan perketat juga atau kita tingkatkan lagi pencapaian buat anak-anak yang belum divaksin, anak-anaknya itu bisa segera ke fasilitas kesehatan puskesmas ataupun rumah sakit. Gitu, gitu aja deh Mas Ian. Wah, makasih banyak nih Mas Ian ya udah nyempetin waktu ke podcast kita nih. Meskipun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi tetap saya makasih banget nih Mas Ian waktunya udah mau diluangkan. Terima kasih juga Mas Adit. Terima kasih Mas Ian ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nih di lain waktu dan di lain kesempatan. Mungkin Mas Ian bisa ngobrol datang ke klinik kita nih Mas Ian. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ian ya. Selamat siang Mas Ian. Ya. Terima kasih sudah mampir ke podcast Klinikku. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye!